Dia khusus belajar ke apa? Ke Israel, belajar ke toko-toko di sana ya. Jadi pada kejadian ini kita mau cari tahu apa yang Tuhan Yesus tulis di tanah ya. Sehingga orang-orang itu pada meninggalkan semua. Nah, ternyata ini kejadian terjadi pada hari raya Pondok Daun. Nah, apa itu Pondok Daun? Itu satu waktu hari Senin kita akan coba menjelaskan lebih detail ya. Pondok Daun atau tabernakel. Jadi pada waktu Adam dan Hawa berdosa, manusia terputus dengan Allah Bapa, dengan Allah. Nah, tetapi Allah begitu mengasihi sehingga Allah mau datang bersama manusia. Walaupun sudah berdosa, karena kasih Allah begitu besar, cara untuk bersama dengan manusia, pada waktu Israel keluar dari Mesir masuk ke padang belantara, kan diputar 40 tahun. Nah, Tuhan mau bersama manusia melalui tabernakel, kemah suci yang diperintahkan kepada Musa untuk bangun kemah suci yang ditentukan oleh Tuhan ukuran-ukurannya, dan ada satu tempat yang maha kudus, disitulah Allah hadir. Kemah suci itu dinamakan tabernakel. Tapi di Yohanes 7 ini diterjemahkan pondok daun. Di dalam bangsa Israel itu ada 3 upacara yang seorang lelaki dewasa harus datang. Dia ada di Afrika, dia ada di Eropa, harus datang beribadah setahun 3 perayaan. Kita bacakan itu ya. Kemarin kita tidak sempat bacakan di Ulangan 16 ayat 16. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat akan dipilihnya, yaitu pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun. Nah, hari raya roti tidak beragi ini sesudah Paskah. Jadi di sini menyebutkan itu Paskah. Jadi hadir Paskah, sesudah itu hari raya roti tidak beragi. Jadi pertama kalau sekarang kali di GPIB atau gereja-gereja reform itu perjamuan nih. Dong ambil dasar itu. Ya, ada itu yang Paskah ya, perjamuan. Nah, yang kedua, hari raya 7 minggu. Ya, 7 minggu ini kan 7 kali 7, 49. Tambah 1, 50. Itulah hari Pentakosta. Pentakosta 50 kan. Jadi hari raya Pentakosta. Kemudian hari raya Pondok Daun. Itu yang tabernakel. Di mana Tuhan mau bersama umatnya. Kenapa mesti tambah 1? 7 kali 7 sama 49. Kenapa mesti tambah 1? Ya, dia punya hari berikutnya itu yang perayaan. Itu sebabnya diberi yang Pentakosta. Oh, setelah ya. Ya, Penta kan 50. Jadi Iya. setelah 49 besoknya dirayakan, itu disebut hari raya Pentakosta. Nah, ini 3 perayaan ini pasca Yesus mengajar ini baru selesai hari raya Pondok Daun. Nah, hari raya Pondok Daun itu dilakukan 7 hari. Selama 7 hari orang yang datang beribadah di Israel itu laki-laki dewasa datang semua bikin pondok seperti kemah-kemah itu untuk mengenang bagaimana Tuhan hadir di kemah di belantara selama 40 tahun. Mereka harus hadir merayakan itu 7 hari lamanya. Dan masing-masing keluarga bikin pondok daun yang bikin di Yerusalem. Dan mereka itu sengaja tinggal di pondok untuk menjadi rendah hati dan sambil mengenang apa yang Tuhan selalu mau datang bersama umatnya. Nah, itu perayaan Pondok Daun ya.
kita baca konteksnya ya. Memang sulitnya Alkitab ini, kita harus membaca perikop ini ada konteksnya. Nah, untuk mencari konteks, kita baru dengar dari seorang hamba Tuhan, itu untuk mencari konteks itu ada 6 tahap. Apa yang kita baca, perikop itu kita mesti lihat di atas dan di bawah. Itu supaya bisa dapat konteks. Itu yang pertama. Atau melihat seluruh kitab Yohanes. Atau melihat seluruh Yohanes tulis ada 5 kitab. Nah, dia harus melihat supaya konteks tidak bertabrakan. Jadi ada 6 tahap. Nah, ini konteksnya kita hanya lihat konteks yang di atas. Ayat-ayat yang di atas. Nah, kita baca ya, supaya kita bisa tangkap apa yang Tuhan Yesus tulis. Yohanes 7 ayat 37. Dan pada hari terakhir, nah hari terakhir berarti hari ke-7 Pondok Daun ya. Yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Kebiasaan di Pondok Daun itu menurut budaya yang seorang pendeta ini selidiki, imam kepala yang melayani di bait suci itu, setiap hari dia harus turun dari bait suci. Kan bait suci itu, bait Allah itu ada di agak bukit ya. Jadi dia harus turun ke bawah ke kolam Siloam. Nah, di kolam Siloam itu dia bawa dua kendi emas. Dia bawa 2 kendi emas ini untuk mengambil air di kolam Siloam yang mengalir karena mata air. Jadi tidak pernah berhenti itu air di kolam itu. Itu sebabnya dibilang aliran air hidup. Nah, diambillah itu air, dia naik lagi ke atas di bait suci, dia tuangkan untuk umat berdoa, karena dalam kekeringan waktu itu belum musim penghujan, siramkan ke pelataran untuk memohon kepada Tuhan supaya nanti akan datang hujan untuk membasahi, dan yang paling penting mereka mengharapkan air hidup yang untuk memuaskan rohani selamanya. Nah, itu yang tradisi imam kepala yang melakukan selama 7 hari. Tiap hari dia turun ambil 2 kendi. Nah, Yesus pada hari ke-7, Yesus bilang, barang siapa percaya kepadaku akan mengalir aliran air hidup. Jadi di sini menyatakan Yesus ini Mesias. Yang mereka doakan itu ada di dia, aliran air hidup. Nah, tetapi setelah kita baca ayat-ayat selanjutnya, terjadi pertentangan. Orang-orang yang banyak yang menolak. Masa Mesias dari Galilea? Nah, akhirnya karena ini terjadi pertentangan, datang penjaga-penjaga itu datang melapor kepada ahli Taurat, dan mereka bilang, kenapa nggak bawa? Oh, ada yang pro. Jadi takut ada jadi keributan. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat dari konteks ini, ada 4 tanda. Ya. Jadi kalau kita lihat di Lukas 7 ayat 38, Tuhan Yesus bilang, barang siapa percaya akan ada aliran air di hati kalian, akan ada aliran air hidup. Ya. Nah, air hidup kalau bahasa Inggris living water. Jadi salah satu tanda di perikop ini living water. Kemudian sesudah itu Yesus bilang begitu, semua banyak yang menolak. Masa ada Mesias di Galilea? Ya. Baru mereka datang ke ahli Taurat dan orang Farisi, kenapa nggak bawa? Jadi semua rejecting, menolak Yesus. Nah, itu salah satu tanda lagi. Jadi sudah ada 2 tanda. Kemudian pasal 8 itu orang ahli Taurat dan Farisi itu membawa perempuan yang kedapatan berbuat zina
untuk dipermalukan. Dan mungkin supaya mereka dirajam batu sampai mati. Jadi shaming of the woman itu mempermalukan. Itu ada di Lukas 8 ayat 3 ya. Baru Yesus menulis di 2 kali ya. Tadi kita sudah baca di perikop tadi 2 kali. Pertama dia tulis, orang-orang mendesak, dia bilang siapa yang tidak berdosa lempar, silakan lempar. Tapi habis itu dia tulis lagi. Nah sekarang 4 tanda itu yang kita lihat di perikop, pertama living water, kedua rejecting of Jesus, menolak Yesus, ketiga mempermalukan perempuan yang mereka bawa kepada Yesus, keempat Yesus menulis di tanah selama 2 kali. Nah ternyata ini tanda-tanda ini bisa ditelusuri di Perjanjian Lama. Itulah yang disebut Yeremia, kalau kita baca ya, dalam bahasa Inggris ada 4 tanda. Jadi, oh Lord, the hope of Israel, all who forsake you. Nah ini forsake, rejecting Jesus kan. Shall be ashamed, akan dipermalukan. Ada shaming of the woman. Those who depart from me shall be written in the earth. Yesus menulis di tanah. Because they have forsaken the Lord, the fountain of living waters. Jadi 4 tanda ini ternyata ada di Yeremia 17 ayat 13. Kalau ada bisa baca bahasa Indonesia tafsiran 2, mungkin Pak Pendeta yang ada. Ini Yeremia 17 ayat 13 terjemahan saya. Ya. Ya Tuhan, pengharapan Israel, semua orang yang meninggalkan Engkau akan mendapat malu. Nah, itu sampai situ. Semua orang yang meninggalkan Engkau, forsake you, akan mendapat malu. Itu sudah ada 2 yang baru terus Pak Pendeta. Orang-orang yang menyimpang darimu akan ditulis di debu tanah. Nah, akan ditulis di debu tanah. Itu yang Tuhan Yesus 2 kali tulis. Baru. Sebab mereka telah meninggalkan Tuhan, sumber air yang hidup. Nah, itu sumber air. Jadi 4 tanda yang orang baca tadi, di perikop dan konteksnya, ternyata menurut hamba Tuhan yang menafsirkan ini secara budaya, inilah yang Tuhan Yesus tulis. Karena semua tanda yang ada di dalam perikop dan konteks yang kita baca, nah, saya kirim ke Jebak, nanti Jebak kasih keluar ya, kita akan terangkan cara menerjemahkan orang Yahudi. Jadi bayangkan ya, mereka mau memperdaya Tuhan Yesus dengan pertanyaan yang bilang setuju, ya betul, kalau setuju mengikuti hukum Musa untuk merajam orang yang kedapatan berzina itu. Tetapi tidak sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus sedang khotbahkan. Ada anugerah, ada pengampunan. Jadi kalau dia bilang setuju, oke, tidak melanggar hukum Musa. Tapi orang akan bilang tidak perlu dengar dia lagi. Soalnya apa yang dia bicarakan tidak lakukan. Jadi kredibilitas dia punya tidak akan dipercaya. Tapi kalau dia bilang jangan, mereka akan tuduh ini melanggar hukum Musa. Nah, orang Yahudi punya cara menerjemahkan ada 4 ya. Pertama, pesat. Pesat itu kalau mereka membaca Alkitab itu secara literal. Jadi secara hurufiah. Ada yang kita baca secara hurufiah kita langsung tahu artinya. Itu yang pertama. Tapi itu yang terjemahan yang paling rendah. Semua orang bisa. Siapapun baca, oh saya langsung mengerti karena secara harafiah. Nah, yang kedua, remes namanya. Nah, ini yang cara menerjemahkan yang dipakai yang kita dapat Yeremia 17 ayat 13 itu. Remes artinya to hint at a deeper meaning. Jadi ada petunjuk-petunjuk yang mendapatkan pengertian yang lebih dalam. Cara menerjemahkan secara remes. Artinya
petunjuk yang 4 kita bacakan tadi, ada air hidup, ada Yesus yang ditolak, ada perempuan yang akan dipermalukan, ada Tuhan Yesus menulis di tanah, ternyata ada di Yeremia 17 ayat 13. Nah, cara menafsirkan itu karena ada petunjuk-petunjuk di dalam konteks dan perikop yang kita baca, dan setelah dilihat di ayat di Perjanjian Lama, itu cara menerjemahkan secara remes. Artinya ada petunjuk untuk mengantar kepada arti yang lebih dalam. Naik ke atas lagi, itu sudah mulai di comparative meaning ya. Itu sudah membeda-bedakan, wah itu sudah lebih tinggi lagi. Yang paling tinggi adalah mystical meaning. Jadi mystical meaning ini itu hanya Roh Kudus yang bisa menyatakan. Kita tidak bisa tangkap dengan akal untuk mencari arti, hanya Roh Kudus yang bisa membukakan. Itu yang kita kasih tanda kuning, kalau lihat ya, PA yang di bawah, R di remes, DE di deras, S di short, jadi setelah itu jadi pardes. Nah, pardes itu bahasa Ibraninya sama dengan Firdaus. Artinya, kalau ada orang Yahudi bisa menerjemahkan teks sampai 4 tahap ini, dia berada di Firdaus Yahudi. Ya, sampai sekarang itu ya, mereka pakai pesat secara arti secara harafiah, remes, ada petunjuk-petunjuk untuk mengantar kepada pengertian yang lebih dalam. Baru deras itu membanding-bandingkan untuk mendapatkan arti, itu sudah comparative meaning. Kemudian short itu yang paling tinggi. Itulah yang dilakukan oleh hamba Tuhan ini yang kita baca di Understanding Jesus. Satu-satu kita akan kemukakan bagaimana remes itu diterjemahkan dengan melihat petunjuk untuk mendapatkan di ayat lain menerangkan petunjuk-petunjuk itu. Ya, ini mungkin sudah bagian kedua daripada bagian pertama yang kita sudah dapatkan waktu lalu ya, di hari Senin atau hari Selasa waktu Indonesia. Sudah lebih meningkat, sudah lebih mendalam, dan sudah lebih mendapatkan lagi referensi-referensi yang lebih menguatkan sehingga kita boleh lebih memahami akan kebenaran firman Tuhan. Memang sih menjadi orang Kristen itu harus menjadi orang yang pintar, dan memang sulit. Sulit dalam pengertian ya, karena belajar ada dua hal ya. Tentu melalui akademis secara formal dan melalui pendidikan, dan juga ada yang disebut secara otodidak. Belajar dengan kemampuan diri sendiri karena ingin mengetahui, memahami, dan dia boleh mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam. Tetapi kalau dengan sistem yang kita dapatkan dari Roli ini, kita mendapatkan sistem pengetahuan melalui bimbingan. Jadi inilah yang sangat luar biasa. Jadi memang kalau di akademis ini, Roli ini sudah harus dapat titel profesor karena sudah membimbing, ya kan? Kalau titel profesor itu karena dia sudah menjadi pembimbing mahasiswa. Nah, memang seperti yang katakan bahwa menjadi orang Kristen itu harus pintar, harus cerdas, harus teliti, dan harus cermat. Dan memang ya secara dengan kata tanda kutip bahwa menjadi orang Kristen tidak gampangan. Tidak heran kalau di Alkitab sendiri ya katakan banyak yang dipanggil tapi sedikit yang terpilih. Itu satu gambaran bahwa menjadi orang Kristen memang adalah predikat yang sangat luar biasa. Kita mendapatkan pemahaman-pemahaman yang bukan saja sebagai yang kebanyakan hanya ikut rame, menyenangkan saja, khotbah-khotbah khususnya kita sebut kemarin itu sorga telinga,
tidak berani mengkritik, tidak berani mengutarakan kebenaran yang sesungguhnya. Tetapi kalau dalam pengajaran yang kita dapatkan melalui Zoom ini ya kita tuntas mendapatkan pemahaman yang begitu jauh, begitu dalam, bahkan ya itulah hikmat yang Roli miliki dari sebagai anugerah yang dia bagikan kepada kita. Jadi memang menjadi orang Kristen juga membimbing orang supaya jangan cuma kita yang tahu, supaya orang lain juga dapat memiliki hal yang sama. Sehingga dengan demikian kita punya rohani, iman kita bertumbuh menjadi lebih dewasa, karena dengan kedewasaan itu kita menjadi belajar lebih setia, ada ketaatan. Kemarin sudah disebut soal ketaatan, lebih patuh dengar-dengaran, dan lebih berharap kepada pimpinan dan bimbingan Roh Kudus di dalam kita orang memahami akan kebenaran firman Tuhan. Sangat luar biasa memang. Saya sangat tertarik dan memang kalau standar yang agak mungkin ya bukan mau mengurangi kemampuan seseorang, tetapi pelajaran-pelajaran kita memang harus di dalam standar yang mungkin tidak sama kita miliki. Oleh sebab itu kalau kemampuannya maaf saja yang tidak capai mungkin dia lelah mendengarkannya. Ya, tapi bagi kita yang mau belajar, kita bersyukur bahwa kita mendapatkan ilmu yang begitu luar biasa dan ini saya percaya karunia yang Tuhan berikan kepada Roli dan itu dibagikan kepada kita sehingga kita semuanya boleh dapat lebih menjadi anak-anak Tuhan yang lebih dewasa, yang lebih memahami kebenaran, dan dia boleh itu berlimpah, dan dia boleh bersinar, dan dia boleh menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan hari-hari lepas hari. Kira-kira seperti itu. Barangkali ada yang mau tambahkan, silakan. Tuhan berkati.